Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Senang sekali saya Baim bisa hadir kembali buat pecinta podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang penting yang pastinya tahapan pemilu 2024 tidak akan lama lagi ya. Pesta demokrasi akan kita gelar Februari mendatang dan tentunya kita juga pengen menghadirkan informasi, edukasi juga kepada masyarakat bagaimana menjadi pemilih yang baik, manfaatkan suara Anda, jangan sampai golput ya. Jadi kesempatan ini kita sudah menghadirkan Bapak Parno, Komisioner KPU Kota Dumai untuk divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM untuk masa bakti 2019-2024. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak sudah hadir bersama kita di kesempatan hari ini. Yang pastinya hadir Bapak untuk menyampaikan informasi nih terkait pelaksanaan pemilu di Februari mendatang nih, ya. Ini kita sebelumnya nih, ya masyarakat pengen juga nih tahu nih sosok dari seorang Pak Parno nih, ya kesehariannya seperti apa ya, sudah berapa lama ya. Sebelum menjabat di KPU, aktivitas sehari-harinya apa nih Pak? Ya, terima kasih kepada Mas Bambang dari Podcast of View atas waktunya dan mengundang kami dari KPU. Nama saya Parno, lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Karo Pacitan jatuh nggak Pak? Ya, tetangga. 5 April 76, jadi sudah cukup berumur dan besar di Tembilahan, daerah Indragiri Hilir dan juga Riau. Menempuh pendidikan dari SD sampai SMA juga di Tembilahan. Kuliah di Universitas Riau, Unri ya? Di Unri, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi. Aktivitas saya selama ini sebelum menjadi komisioner KPU itu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2019 itu bergelut di media juga, berbagai media di Riau, dari Riau Post Group, Riau Mandiri Group, juga di Harian Vokal kita juga pernah bergabung di situ, terakhir di Riau 24.com yang berbasis di Kota Pekanbaru. Yaitu, dan alhamdulillah selain itu juga pernah juga di NGO, ada kegiatan di Bengkalis beberapa tahun yang lalu. Dan setelah itu kemarin di penyelenggara juga pernah menjadi pemantau pemilu Anfrel tahun 1999 ketika mahasiswa waktu itu, terus juga aktif di kepemimpinan di Kota Dumai. Dari KPPS ada sekitar 3 kali jadi KPPS, kelompok penyelenggara pemilu dari bawah berproses semuanya berproses Pak, ya? Begitu juga dengan PPK juga tahun 2005 pilkada pertama di Kota Dumai di Indonesia. Ya. Itu saya juga menjadi PPK di Kecamatan Dumai Timur. Dan di pemilu tahun 2019 lalu, sebelum ke KPU saya juga menjadi ketua PPK di Kecamatan Dumai Timur. Dan alhamdulillah sekarang di KPU periode 2019 sampai dengan 2024 nanti. Ya? Iya. Itu sekelumit tentang Mas Parno ya. Iya. Oke, yang pasti sudah sangat jelas sekali. Beliau basicnya adalah di media dan tentunya duduk sampai saat ini berada di KPU, semuanya berproses ya dari bawah sampai akhirnya hari ini dipercayakan menjadi komisioner KPU untuk periode 2019-2024. Benar Pak ya? Iya. Divisi tentang yang kita sampaikan tadi ya, ini berkaitan dengan apa nih Pak? Mungkin bisa disampaikan detail Pak. Sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, tentu tentang tahapan-tahapan untuk partisipasi pemilih itu diawali dengan pendidikan pemilih, baik pendidikan pemilih berbasis, itu ada basis komunitas, disabilitas, agama, terus perempuan, juga pemilih pemula ya? Pemilih muda masuk di situ. Terus di SDM-nya divisi saya mengampu untuk perekrutan ad hoc, mulai dari PPK kemarin. Kalau untuk Dumai ada 7 kecamatan, itu setiap kecamatan kan 5 PPK, di 21 PPK ditambah sekretariat, ada 3 orang sekretariat. Terus
Juga perekrutan untuk PPS panitia juga. pemungutan suara di kelurahan, dan sekarang memang semua sudah terbentuk. Ada 36 kelurahan. 36 kelurahan ya di Kota Dumai. Jadi setiap kelurahan ada 3 PPS. Jadi total 108 PPS. Ditambah sekretariat PPS juga 3 orang. Selain itu nanti menjelang di hari pemungutan juga kita akan merekrut yang namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara ya, yang tersebar di 925 TPS. Itu ada 8 ribuan tuh nanti. Ditambah lagi 2 linmas. 2 linmasnya menjaga keamanan juga Pak ya. Ya benar. Terus selain itu ketika kita pemutakhiran data pemilih kemarin, kita juga merekrut Pantarli sebanyak 925 panitia pemutakhiran data pemilih. Ya. Gitu. Intinya kalau sudah perekrutan itu berarti daftar pemilih tetap udah dikantongin Pak ya? Ya, sudah. Ya. Oke, kita masuk ke sesi pertama ini Pak ya. Masyarakat nih ya, belajar dari pengalaman yang terjadi sebelumnya 2019 ya. Ada indikasi, ada kecurigaan masyarakat nih ya terhadap penyelenggara nih Pak ya. Terkait benar apa tidaknya, ya ini kita tidak bisa juga buktikan kan. Tapi yang beredar di masyarakat ini, masyarakat banyak mempertanyakan netralitas KPU nih Pak ya. Karena rekan-rekan di KPU juga yang pertama juga punya hak suara kan ya, punya hak suara yang juga akan disalurkan. Terus bagaimana sikap dan komitmen KPU-nya juga ya. Bagaimana nih Pak kira-kira nih komitmen KPU sendiri? Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang jelas kita sebagai warga negara, termasuk kami sebagai anggota KPU kan merupakan warga sipil. Benar. Yang memiliki hak suara. Ya di sini perlu masyarakat ketahui juga bahwa yang tidak memiliki hak suara itu TNI Polri. TNI Polri ya. Ya, yang berumur di bawah 17 tahun itu belum punya hak suara. Dan juga mereka yang dicabut hak suaranya sesuai dengan ketentuan perundang-undang ya, itu yang tidak punya hak suara. Kalau kami sebagai KPU tentu menggunakan hak suara itu adalah keharusan bagi kami, karena kami juga menghimbau terus kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Jadi ngasih contoh juga nih, masa ngimbau kita nggak milih kan? Iya benar. Pastinya KPU bakal mempergunakan hak suaranya juga. Iya benar. Ya. Hanya saja di setiap sosialisasi kami tidak pernah menonjolkan apa yang akan kami pilih. Itu tidak pernah. Karena yang tahu itu kan luber, langsung umum, bebas dan rahasia. Itu azas pemilu, perlu masyarakat ketahui. Itulah azas pemilu. Jadi jangan ragu kami berpihak kemana. Terus proses pemilu juga ada 3 penyelenggara lainnya. Ada KPU untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, tahapan-tahapan pemilu. Ada Bawaslu pengawasnya untuk mengawasi penyelenggara pemilu apakah sesuai dengan tahapan atau tidak. Kalau tidak sesuai, nanti kan ada masyarakat boleh melaporkan, Bawaslu boleh melaporkan KPU dengan siapa? DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ketika kami tidak netral atau melanggar kode etik di situ, maka ada sanksi-sanksi, dari sanksi administrasi bahkan sampai sanksi untuk pemberhentian, itu sampai ke situ. Jadi jangan khawatir, kita di penyelenggara pemilu ini sangat berlapis, diawasi semua pihak. Silahkan untuk mengawasi, termasuk nanti pemantau juga bakal bermunculan ini. Biasanya seperti itu. Intinya punya tanggung jawab bersama nih, bagaimana masyarakat juga ya bisa memantau juga masyarakat Mas ya. Ya silahkan. Bisa memantau jalannya pemilu ini sehingga tidak muncul indikasi-indikasi kecurigaan ya, apalagi tidak beralasan. Intinya pemilu ini kita bisa harapkan bisa berjalan jujur dan adil sesuai ajasnya, luber ya, langsung, umum dan bebas rahasia ya. Demikian komitmen yang sudah disampaikan KPU, mudah-mudahan juga bisa jelas di masyarakat nih ya, mudah-mudahan tidak ada kecurigaan lagi bahwasanya KPU berada di posisi yang netral ya. Oke. Permasalahan Mas ya. Ada nih yang terjadi di masyarakat, data orang yang sudah meninggal dunia ya. Terus masuk ke dalam daftar pemilih tetap ya. Terus permasalahan pemilih ganda juga ya. Sebelumnya masih juga terjadi nih ya. Langkah antisipasi yang dilakukan KPU sejauh ini. Untuk
orang yang meninggal masuk dalam DPT, ya. ini kan kalau dia meninggal ketika Pantarlih kita bentuk, maka mereka sudah tersisir, sudah dihilangkan oleh Pantarlih. Namun sekarang masalahnya kan kita menetapkan DPT itu sekitar 8 bulan menjelang hari pemungutan, hari H, atau di Kota Dumai kemarin di tanggal 21 Juni 2022 kita tetapkan sebanyak 231.484 pemilih. Itu udah dimutakhirkan ya? Sudah dimutakhirkan di waktu itu. Berjalannya waktu, tentu ada yang meninggal tuh. Ya, kita nggak tahu juga nama manusia. Iya, itu tentu menjelang 8 bulan tuh kemungkinan sangat terjadi. Bahkan baru-baru ini itu ada data dari Mendagri tentang yang meninggal di Kota Dumai itu ada 200 lebih dikirim ke kita. Dan itu sudah kita tandai mereka-mereka ini. Artinya data mereka ini kita tandai dan nanti juga di TPS ini udah tandai. Apakah nanti ada instruksi untuk menghapus? Kita juga masih menunggu. Yang jelas di Dumai ada 217-an. Iya, itu untuk yang meninggal. Terus sekarang ada juga yang untuk pemilih ganda. TNI Polri. Kemarin ya. masih masuk daftar pemilih, tapi sekarang dia masuk TNI Polri. Itu ada 5 orang. Artinya mereka kan harus kita tandai juga, nggak punya suara lagi dong. Itu. Terus yang pemilih ganda, untuk khusus pemilu ini kita pakai DPT online. Dari awal sudah kita lakukan penyaringan, penyandingan data, mulai dari tingkat kelurahan itu sebelum ditetapkan DPT ya. Mulai dari kelurahan sudah kita sandingkan mengenai pemilih ganda. Terus antar kecamatan juga. Antar kabupaten kota se-Riau. Terus antar provinsi se-Indonesia itu juga dilakukan di Bali pada waktu itu oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Itu sudah dilakukan secara nasional juga mengenai pemilih ganda. Jadi insya Allah mudah-mudahan lah dengan berbagai upaya, dengan penyaringan yang berlapis ini bisa meminimalisir data-data ganda tersebut. Itu. Jadi kekhawatiran masyarakat terkait adanya orang yang meninggal masuk dalam DPT, pemilih ganda ini bisa angkanya bisa kita kurangin lah ya. Dan tentunya kalau dapat memang tidak terjadi lagi di pemilu 2024 ini. Karena seperti yang dikatakan oleh Mas Parno tadi, pencegahan itu sudah sangat berlapis ya, yang mudah-mudahan dengan antisipasi seperti ini bisa lebih baik lagi ya, tentunya seperti itu. Oke. Ini kemudian di pemilu 2024 nanti ya, masyarakat juga pengen tahu nih Mas ya, apa saja sih yang sebenarnya mereka pilih nih? Apa aja nih? Di pemilu 2024 ini kan pemilu serentak. Sama halnya dengan pemilu serentak di 2019 lalu ya. Yang akan dipilih itu nanti yang pertama ada presiden dan wakil presiden. Habis itu ada DPD, Dewan Pimpinan Daerah, RI ya. Habis itu ada DPR RI, ada DPR provinsi. Terus ada DPR Kabupaten Kota. Khusus DPRD Kabupaten Kota ini kita kan sudah menetapkan DCS, daftar calon sementara, yang kita umumkan ke publik kemarin pada tanggal 19 Agustus. Itu ada sebanyak 520 caleg. Silakan masyarakat. Dan itu Mas ya, itu dibagi atas 4 dapil. Jadi bukan 1 dapil lagi, ada 4 dapil. Yang pertama itu ada dapil 1 meliputi Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan. Itu ada 10 kursi. 10 kursi diperebutkan di situ ya. Iya, 10 kursi. Terus untuk di dapil 2 itu ada Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Medang Kampai. Itu ada 10 kursi 10 kursi juga. Ya. Terus dapil 3 ini khusus nih, Kecamatan Bukit Kapur. Ada 6 kursi di situ. Jadi Bukit Kapur sendiri ya? Sendiri. Terus yang terakhir dapil 4 itu Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Sungai 9, itu ada 9 kursi. Jadi total untuk Dumai di pemilu 2024 ini sebanyak 35 kursi. Yang diperebutkan. Atau ada penambahan 5 kursi dibandingkan pemilu sebelumnya 2019 lalu. Itu. 35 kursi yang saat ini masuk dalam daftar caleg sementara itu ada 520 ya. Terus nanti lagi di tahapan Novembernya, di 4 November ya? Ya, 4 November. DCT-nya Mas ya? DCT. Daftar caleg tetapnya ya diumumkan ya. Mungkin angkanya bisa mengerucut lagi
bisa jadi atau tidak, tentu nggak tahu juga lah ya. Iya, Lihat juga lah. Sekarang kan tengah melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan kemarin yang dilakukan. Jadi di sini belum berani menyebutkan apakah terjadi pengurangan atau penambahan. Aku tahu tetap. Nah, itu sama-sama kita tunggu di pengumuman DCT nanti. Oke, ya. Kita minum dulu, Mas. Serat juga nih, Mas. Silakan monggo, Mas. Iya. Ya, terima kasih buat Cleo juga yang sudah membantu kita, ya. Berikut juga sponsor-sponsor yang lainnya. Ada Madu Asli Haji Toto, ada juga dari ALN Citra Network ya. Terima kasih semuanya yang sudah support kita. Mudah-mudahan terus saja mensupport kita sehingga kegiatan ini bisa terus berjalan. Oke. Ini kita berkaitan dengan tahapan kampanye, Mas. Ya, tahapan kampanye ini sejauh mana nih KPU berperan dalam kegiatan ini dan bagaimana nih sebenarnya cara pengaturannya? Kan ribet banget nih, Mas. Partainya banyak nih guys sekarang nih. Iya. Gimana nih sistem pengaturannya, skema pengaturannya nih lah. Secara singkatnya saja lah. Ya, kalau detailnya kita pasti panjang nih kan. Iya. Bisa seharian di sini. Iya. Jadi secara singkat sesuai dengan PKPU 15 tahun 2023 itu dirubah menjadi PKPU 20 tahun 2023 yang baru muncul. Itu sesuai dengan tahapan kampanye. Itu mulai dari tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari. Sebentar, Mas. Pengumuman DCT 4 November. 4 November. Terus ini mulai tahapan kampanye 28 November. 28. Berarti ada kekosongan waktu sekitar 25 hari. Ya. Benar ya? Ini pertimbangannya apa nih, Mas? Kira-kira nih, sebelum kita melanjutkan yang lain. Kalau itu memang ada nanti selang itu kan ada untuk RI ya, ada desain APK juga, ada pendaftaran tim kampanye, itu ada beberapa kegiatan, dan juga kami di kabupaten juga ada persiapan penetapan titik-titik alat peraga kampanye. Itu dilakukan di rentang itulah. Jadi ada waktu 25 hari ini dimanfaatkan juga buat persiapan KPU, sementara untuk caleg yang sudah keluar DCT-nya ya, berarti harus hati-hati juga nih dong. Karena status mereka udah tetap loh peserta. Salah berbuat, salah melangkah nanti bisa jadi masalah kan? Gimana nih? Itu kan kami kan dari awal udah menyebutkan ada 3 lembaga untuk berarti ke Bawaslu-nya ya? KPU, Bawaslu, dan ada DKPP. Jadi ranah KPU adalah untuk mengatur mempersiapkan. Berarti yang 25 hari ini berarti betul-betul pengawasan Bawaslu nih ya. Karena caleg ini udah jelas statusnya udah jadi tetap ya. Jadi tetap ini berarti ada aturan-aturan juga harus mereka taati, harus mereka ikuti berarti kan? Oke, berarti itu ranahnya Bawaslu Kota Dumai ya. Iya, Mas ya. Tegasnya seperti itu ya. Iya, oke. Sejauh ini yang sudah nanti apa tuh? Tadi dalam pelaksanaan kampanye tadi kan mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 10 Februari. Itu ada 2 kategori. Ada yang boleh dilakukan langsung, semacam penyebaran bahan kampanye, itu silakan tanggal 28 sudah mulai ya. Sudah go. Poster berupa spanduk, stiker, spanduk belum boleh lagi ya. Belum. Terus itu alat-alat kampanye. Terus untuk ini, untuk iklan di media, itu nanti akan difasilitasi. Termasuk tadi mulai 28 tuh spanduk udah boleh, baliho udah boleh, silahkan. Nanti desainnya, ukurannya akan kita FGD-kan. Berarti APK alat peraga kampanye sudah diperbolehkan ya? Sudah diperbolehkan. Terkecuali untuk iklan media massa. Iklan media massa dalam bentuk yang berbayar berarti ya? Ya, terus debat publik juga itu bisa dilakukan tanggal 21 November. 21 November? Iya. 21 Desember Januari. Januari ya, berarti 21 Januari sampai 10 Februari. Oke, kita ulangin lagi biar diperjelas. 28 November berarti kita sudah mulai menyebarkan APK, boleh diperbolehkan. Boleh. Nanti di Januarinya tanggal berapa, Mas? 21 Januari. 21 Januari diperbolehkan untuk iklan kampanye. Iklan kampanye, bisa debat juga. Bisa. Ya? Kalau di radio itu bisa 10 spot per radio selama 60 detik. Selama 60 detik. Kalau untuk TV itu boleh 10 spot dengan durasi
30 detik. Oke. Terus untuk berkampanye di media sosial itu KPU sudah nanti akan menyurati lah partai politik peserta pemilu itu diperbolehkan setiap partai politik itu membuka 20 akun. 20 akun. Ya, di setiap aplikasi media sosial. Umpama di Facebook 20 akun. Di IG 20 akun, TikTok 20 akun, YouTube 20 akun. Silakan nanti itu. Silakan saja ya. Ya, itu. Oke, nanti mungkin kita juga pengen koordinasi ini juga kepada Mas Parno juga dan rekan-rekan KPU bagaimana soal penyelenggara mereka di podcast kita ini ya. Karena kan sebagian juga ada yang sudah mengajukan nih Mas, pengen kampanye di sini, tapi kita nggak punya aturan juga. Kita pengen pastikan bahwasannya yang kami lakukan tidak melanggar aturan. Jadi kita perlu koordinasi juga nanti ke depannya. Oke, ya. Oke, sudah jelas sekali ke masyarakat ya. Itu tadi informasinya bahwasanya nanti daftar caleg tetap itu bakal diumumkan di 4 November ya. Berikut ada jeda sekitar 25 hari untuk masa persiapan dan di 28 Novembernya nanti para partai ya dan tentu juga caleg-caleg sudah bisa menyebarkan APK-nya ya. Dan nanti untuk iklan dalam bentuk media massa itu di 21 Januarinya ya. Itu poinnya. Oke. Berikutnya itu terkait sosialisasi Mas ya. Sosialisasi yang dilakukan oleh rekan-rekan partai politik dan juga di calegnya juga. Berikut kita pengen tanyakan nih seputar yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Dumai sendiri ya. Karena ini juga menyangkut persiapan kita bagaimana kita bisa masyarakat ini bisa menggunakan hak suaranya secara maksimal ya. Tidak ada lagi golput ya, tidak ada lagi yang merasa gimana-gimana. Intinya kita pengen masyarakat Kota Dumai yang terpilih, yang terdata sebagai DCT daftar pemilih tetap ini bisa hadir nanti 4 Februari mendatang ya. Yang sudah dilakukan KPU sendiri Mas. Oh, yang jelas sebenarnya nggak ada alasan untuk masyarakat tidak tahu hari pemungutan karena setiap pemilih yang terdaftar di DPT itu nanti bakal menerima C6 atau pemberitahuan sesuai dengan yang mereka lahiran kemarin ya. Ya, dan itu diantar door to door tuh. Rumah-rumah. Iya, oleh Pantarlih atau oleh KPPS. Petugas KPPS. KPPS itu kan ada sebanyak 925 TPS, ada 8.000 lebih. Itu bakal diantar itu. Jadi sebetulnya kalau dari sisi aturan mereka sudah tahu. Namun selain itu upaya-upaya KPU terus mengajak apa pentingnya pemilu dan sebagainya itu edukasi berarti selalu kita lakukan. Termasuk di sekolah-sekolah. Ada beberapa puluhan bahkan di SMA dan juga di SMP karena mereka juga mempunyai kurikulum merdeka, maka kita hadir sebagai narasumber di sekolah tersebut menyasar pemilih pemula. Ya. Berarti 17 tahun ke atas ya? Ya, itu ada beberapa SMA, ada puluhan lah kalau untuk di Dumai sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan juga nanti juga dengan hadir sebagai pembina upacara dan sebagainya. Selain itu, kita juga secara mandiri juga mengundang beberapa pemilih pemula SMA dulu. Hampir semua SMA sudah kita undang melalui perwakilan mereka. Juga kita lakukan sosialisasi pendidikan pemilih kepada mereka. Saya ingat betul dilaksanakan di Bukit Gelanggang. Nah, di situ di outdoor gitu kita laksanakan. Selain itu di tanggal 21 Mei kemarin dan sampai dengan tanggal 27 Mei. Alhamdulillah Dumai menjadi salah satu rute yang dilewati oleh kirap, bendera kirap pemilu yang dicanangkan oleh KPU RI. Setelah dari Labuhan Batu Medan itu dibawa ke Dumai. Guna kirap itu kemarin adalah membawa bendera seluruh peserta pemilu. Ada 18 partai politik. Itulah yang diarak. Guna untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Ada 7 hari di Kota Dumai. Kita buka secara besar-besaran di Bukit Gelanggang, mengundang seluruh stakeholder, termasuk partai politik dan juga tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas dan sebagainya. Saya pikir itu sudah merupakan sosialisasi yang cukup wah. Di dalam mengisi 7 hari itu, kami juga diwajibkan untuk menghadirkan atau mensosialisasikan kepada pemilih berbasis. Kemarin yang kita sasar dari perempuan, disabilitas, dari tokoh masyarakat, pemilih pemula dalam hal ini mahasiswa kemarin. Di samping itu kami juga mengunjungi pasar-pasar
Pasar Sukarame ada di Bukit Kapur. Ya. Terus Pasar Bundaran, Jamukti, Pasar Bunda Sri Mersing. Nah, di Sukajadi ini. Terus juga pasar di Tanjung Penyembal, Sungai Sembilan. Oke. Ya. Terus juga ada di Pasar Simpang Pulai, Kelurahan Basilam Baru, Sungai Sembilan. Itu sudah kita sasar. Menjelang berakhir kirap tanggal 27, kan tanggal 26 kita manfaatkan bendera kirap itu kami arak keliling di 7 kecamatan. Setiap kecamatan kami singgahi, mulai dari Kecamatan Bukit Kapur. Forkopimda, tokoh masyarakat setempat menyambut kami di situ. PPK, PPS di situ. Setelah itu ke Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Timur. Terus Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan. Ya, terus Kecamatan Dumai Barat, berakhir di Kecamatan Sungai Sembilan. Artinya apa? Dengan membawa bendera kirap ini, itu kan untuk memberitahukan ke masyarakat bakal ada giat pemilu. Di woro-woronya lah ya. Woro-woro ya. Di 14 Februari tahun 2024. Itu selalu kita dengungkan dengan membawa maskot, 2 maskot Sora Sulu tuh untuk mensemarakkan. Yang jelas ya, secara sosialisasi KPU sudah berusaha semaksimal mungkin lah ya. Seandainya mau ada dilakukan ke depan udah pasti ya, tapi mungkin yang sampai sejauh ini sosialisasi sudah sangat dilakukan. Yang terpenting adalah mungkin bagaimana edukasinya ini Mas, pendidikan politik ini, pendidikan untuk pemilih ini ya. Bagaimana mereka bisa menggunakan hak suaranya dengan baik, itu yang lebih kita arahin sebenarnya ya. Terus selain itu kan secara tatap muka istilahnya. Secara media sosial juga kita ada punya website, Facebook, TikTok, IG. Juga kita sosialisasikan setiap kegiatan kepemiluan di media tersebut. Jadi kalau memang generasi muda yang sekarang hobi-hobi itu ya silahkan aja untuk mengikuti. Kita sesuaikan dengan zamannya juga lah Mas. Ya benar. Karena masa sekarang kan ada IG kita di IG juga ada juga KPU kan, di TikTok boleh ya. Jadi kita branding semuanya di sana, sosialisasinya harus maksimal ini ya seperti itu ya. Oke, terkait masalah logistik nih Mas. Logistik untuk persiapan 2024 nanti Februari ya. Orang masih cenderung berpikiran aduh kaduk bergembos, kardus bergembok ya. Gimana nih logistik untuk 2024? Apa masih seperti itu atau mungkin ada perubahan yang lebih baik? Untuk logistik memang itu kan mengacu ke peraturan juga. Jadi sekarang memang masih kardus dengan salah satu sisi transparan. Itu kan memang yang diamanahkan oleh undang-undang. Sebenarnya bukan gembok Mas, tapi kabel tis. Sekarang nanti disegel itu. Dan kekuatan itu juga nggak bisa diragukan karena orang berbobot 80 kilo naik di sudut-sudut ya, bukan di tengahnya. Kalau tengahnya jeblos. Ya di sudut-sudut tulangnya itu juga kuat. Dan nanti di masa pendistribusian juga akan dibungkus dengan plastik. Nah itu jadi untuk pengamanan itu. Jadi jangan dikhawatirkan dengan kotak seperti itu, dan penjagaan pun berlapis tidak hanya dari Linmas, dari TNI, Polri dan sebagainya. Tetap dikawal terus. Selain itu yang sekarang yang sudah posisi yang sudah masuk ke Dumai logistik tuh berupa bilik suara untuk tempat penyoblos. Biliknya kan, kamar-kamarnya lah. Intinya itu kalau seandainya ada pemilih yang bawa handphone juga bisa kelihatan lah ya. Iya. Karena ada juga nih dia dijanji sama calegnya, kau pasti harus milih aku, buktikan dengan handphone ya. Itu memang bukan anak KPU, tapi itu juga penyasar juga nih ya. Intinya kalau orang mau curang bukan hanya dengan kardus bergembok ya, dibaja juga kalau memang curang bisa aja sebenarnya Mas ya. Jadi seperti itu. Intinya KPU sudah menjalankan aturannya, dan ini tentunya regulasinya sudah ada aturan pokoknya ya Mas. Ya betul. Oke. TPS yang sudah dipersiapkan nih sejauh ini berapa tadi Mas? 925 TPS. 925 TPS untuk 5 kecamatan nih berarti. Untuk 7 kecamatan. 7 ya udah 7 kecamatan, 36 kelurahan. 36 kelurahan ya. Iya. Oke, banyak sekali ya. Banyak sekali dan melibatkan banyak orang. Kalau sudah banyak orang yang terlibat seperti ini tentunya pengawasan lebih optimal nih. Ya. Itu yang kita pengennya. Terus data DPT sudah. Sebenarnya ini udah nggak bisa diganggu-gugat ya. Kalau diganggu-gugat berarti mementahkan lagi. Mementahkan dalam artian tugas-tugas pantarlih dipentahkan lagi. Berarti ya. Tapi ada data pemilih tambahan dan data pemilih khusus nih. Gimana nih Mas?
Untuk pemilih tambahan itu kan kemarin dibuka tanggal 22 Juni. Hingga? Itu hingga nanti 15 Januari. Itu data pemilih tambahan. Terus untuk untuk khusus pemilih tambahan ini kita juga buka posko. Ada poskonya. Posko pindahan, orang pindah milih kan. Ya. Di setiap PPS 36 kelurahan dan di PPK 7 kecamatan itu sudah kita buka dari tanggal 22 Juni tadi. Terus di KPU juga kita buka. Namun untuk pindah ini tentu harus memiliki alasan yang yang tepat. Umpama suami pindah kerja, istri pindah kerja. Kalau TNI Polri kan bisa aja kan, suami atau istri pindah, otomatis keluarganya kan punya hak pilih juga. Terus juga instansi lain, karyawan lain, pembisnis lain, dibuktikan dengan dia memang ada surat pindah dari instansi mereka. Nah itu, jadi nggak bisa sembarangan ngaku pindah, dia langsung terima, nggak. Harus ada alasan yang tepat baru kita layani. Terus untuk pemilih khusus. Pemilih khusus nih mengacu dari pemilu 2019 lalu. Ini kan di ketentuan belum ini kan. Kemarin di tahun 2019 lalu memang ada kesepakatan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Untuk pemilih ini, pemilih khusus atau pengguna KTP itu akan dilayani dengan surat suara yang 2% tadi. Kan ada kelebihan, setiap TPS itu kan maksimal 300 pemilih. Ada tambahan surat suara 2%, artinya ada 6. Berarti kalau memang itu 2% itu bisa dimanfaat buat mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih tadi bisa milih pakai KTP tadi. Namun demikian juga dilakukan pengecekan. Apabila dicek di sistem ternyata namanya sudah ada. Namanya sudah ada, terdapat tempat lain yang tidak kita layani. Ya itu. Jadi memang kita betul-betul berlapis untuk melakukan kegiatan demokrasi ini. Itu. Jadi jelas sekali ya buat masyarakat Kota Dumai ini terkait dengan ya daftar pemilih tetap sudah jelas, sudah ada. Datanya sudah ada, sudah dilakukan oleh teman-teman Pantarlih pada waktu itu ya. Hanya saja kalau kita ngomongin ini manusia, pasti mungkin ada kekhilafan, ada mungkin terlewat ya. Mungkin nanti bisa masuknya di daftar pemilih khusus tadi ya mungkin ya. Yang mungkin tidak terdata atau gimana gitu kan. Siapa tahu mungkin pas didatangin nggak ada rumah kosong atau berapa kali datangin nggak pernah ketemu gitu ya. Mungkin bisa memanfaatkan KTP-nya, tapi 2% tadi ya persentasenya. Tapi yang jelas ketika mereka sudah terdata sebelum pencoklitan itu kan data dari Mendagri nih. Bahkan pemilih yang belum punya KTP namun nanti di tanggal 14 Februari itu sudah 17 tahun itu sudah masuk DPT langsung secara otomatis ya. Ya masuk. Bahkan TNI Polri yang akan pensiun menjelang tanggal itu juga sudah masuk. Nah itu sistem gimana sebenarnya nih letaknya daftar pemilih khusus nih Mas, kok bisa muncul seperti ini? Bisa jadi ya, kita nggak berani berandai. Bisa jadi ya. Bisa jadi orang pindah ngurus KTP baru atau dan sebagainya, bisa aja kan? Bisa jadi. Kalau seperti itu. Berarti kamu bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi pastinya kita nggak tahu lah celahnya dari mana bisa muncul. Tapi itu ada yang terjadi ya, tetap kita tapi antisipasinya tadi 2% tadi ya. Tapi harus benar-benar ditacek kembali, ini kan ada sistemnya sudah jelas ya. Dan kalau 2% tidak mencukupi, yang pemilih khusus harus rela dan mau digeser ke tempat TPS terdekat. Yang lain ya. Iya, TPS sebelahnya. Siapa tahu ada di sana yang kosong ya. Iya, benar seperti itu. Jadi jangan ngotot di satu TPS. Jelas ini udah habis nih kan? Aturannya memang seperti itu. Jangan jelas ya, buat masyarakat Kota Dumai sangat jelas sekali. Jadi nanti juga buat rekan-rekan yang sebagai penyelenggara di KPPS ya, penting juga nih. Jadi nanti jangan sampai jadi perdebatan ya. Intinya kalau memang KPS nilai 2% tadi sudah terpenuhi, ya mungkin bisa diarahkan nih ke TPS terdekat ya. Jadi ini butuh pemahaman juga buat rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan hadirnya Mas Parno di kesempatan ini juga bisa menyampaikan edukasi juga buat rekan-rekan yang lain ya. Oke. Terus kursi DPR sudah kita sampaikan tadi bahwasanya ada 35 ya. 35 ada tambahan 5 orang ya, 5 kursi ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Oke. Terus masalah partai Mas. Partai 18 ya, 18. Yang memang sudah peserta pemilu di 2024 ini ya di Kota Dumai. Oke. Ini juga sudah tersampaikan. Berikutnya masa jabatan KPU Mas. Masa jabatan KPU kabarnya nih waktu dekat juga udah mau habis nih. Maret ya?
Sekitar Maret 2024 berarti tugas terakhir ya untuk periode ini nih 2019 ke 2024. Berarti nanti tugas terakhir, berarti ini tanggung jawabnya beda nih Mas. Tanggung jawab beda, masa bakti udah mau habis, berarti memang harus KPU ini meninggalkan sesuatu yang luar biasa nih ya. Jadi terkesan nih, waduh, kita lihat tuh kami periode tahun 2004 terakhir kemarin kerjanya bagus ya. Ini hal ini seperti ini harus penting loh Mas ya, karena meninggalkan jejak yang baik gitulah sebelum berpamitan ya. Terus kemungkinan rekan-rekan KPU, komisioner juga masih bisa menjabat lagi atau tidak nih Mas? Itu dulu. Kalau yang sekarang ini kan ada 5 orang komisioner KPU, yang 3 orang itu sudah 2 periode. Artinya tidak bisa lagi untuk di Kota Dumai. Tingkat kabupaten kota sudah tidak bisa lagi. Berarti jadi masih 2 orang lagi yang masih berpeluang untuk ikut kembali. Mas Parno? Termasuk salah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lah ya bisa mengemban lagi ya. Yang 3 lagi kayaknya sabar dulu ya. Tapi kemungkinan nanti ada bisa lagi nggak setelah periode ini habis atau daftarnya bisa nggak kira-kira? Ke provinsi paling. Provinsi ya. Iya. Untuk Dumai nggak bisa lagi berarti ya? Dumai untuk jajaran KPU tak bisa lagi, kecuali ke jajaran Bawaslu itu ya. Jelas bisa. Sekali ya, presiden 2 periode, KPU 2 periode. Yang enak anggota dewan Mas. No limit ya. Ada ingin menjadi anggota dewan nggak Mas? Setakat ini belum ya. Belum. Fokus KPU kita dulu, masih fokus KPU untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Siapa tahu ya ada ketertarikan anggota dewan enak, nggak ada batas masa jabatannya, periodenya langsam aja asal dipilih gitu ya. Oke, statement terakhir ya Mas, sekaligus himbauan kepada masyarakat Kota Dumai bagaimana bisa menyalurkan hak suaranya dipergunakan sebaik mungkin. Silakan Mas. Terima kasih untuk closing statement ini. Tentunya kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat Dumai bahwa di tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti bertepatan dengan hari Rabu, itu nanti akan ada helat pemilu. Gunakan hak pilih ya. Pilih itu ada pemilihan serentak, ada pemilihan presiden dan wakil presiden, ada pemilihan DPR RI, pemilihan anggota DPD, ada pemilihan anggota DPRD provinsi dan pemilihan anggota DPRD kabupaten kota. Gunakan hak pilih. Ada orang yang apatis. Saya sedikit mengilustrasikan. Untuk apa saya memilih? Toh kerja saya tetap dodos-dodos saja. Itu pemikiran yang saya pikir perlu dibenahi. Oke. Sekarang Bapak kerja mendodo sawit dengan pendapatan anggapannya 150.000 sehari. Itu untuk saat ini oke, bisa beli beras, lauk pauk dan keperluan sekolah. Bisa jadi dengan kebijakan pemerintah yang akan datang karena tidak sesuai dengan yang Bapak harapkan, uang 150.000 bisa cukup untuk beli beras saja. Yang lain nggak cukup ya? Yang apalagi sampai nabung. Habis itu, meskipun Bapak dodos, sekarang dengan sifat apatis tadi, kalau sekarang pakai jalan becek-becek, siapa tahu nanti dengan pimpinan yang dipilih itu jalan yang dilewati sudah diperbaiki, beraspal, semenisasi. Jadi itulah kalau menurut Bertop, salah satu penulis drama orang Jerman, itu orang yang paling bodoh adalah orang yang buta politik. Dia tidak mau tahu dengan politik, tapi seluruh kehidupannya diatur dengan kebijakan politik. Nah, tuh, jadi semuanya kebijakan beasiswa, harga sembako, harga BBM, siapa menentukan? Politik. Dan politik pemilu ini adalah untuk sirkulasi pemimpin. Saya sebutkan tadi kan, baik di legislatif maupun di eksekutif presidennya melalui pemilu. Ini jalur yang legal, jalur yang damai. Mari gunakan ini. Jadi jalur apa lagi kalau kita tak mau berpartisipasi yang kita mau tuh jalurnya seperti apa lagi, kan itu. Ya, itu pesan masyarakat. Baik, terima kasih ya buat Mas Parno sudah hadir di kesempatan hari ini, sangat memberi informasi dan edukasi juga kepada masyarakat. Poinnya adalah bagaimana masyarakat Kota Dumai bisa mempergunakan hak suaranya 24 Februari mendatang ya. 14. Saya ulangi lagi, 14 Februari 2024 mendatang. Saya ulangin lagi 14 Februari 2024 mendatang ya. Intinya pergunakan hak suaranya dengan baik, pilihlah orang-orang yang menurut kamu layak ya. Jadi jangan ada intimidasi atau memang diperdaya oleh orang nilai 300.000, 200.000 akhirnya memilih ternyata orang tersebut tidak berkompeten.
akhirnya bisa menyengsarakan rakyat ya. Jadi kita pengen pemilih-pemilih yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang cerdas juga bisa membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Itu poinnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.